Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kuliah yang terakhir, insya Allah pertemuan terakhir ini kita akan eh, membahas tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimia. Baiklah, mari kita awali perkuliahan ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara sekalian, kuliah yang ke-14, pertemuan kita yang ke-14 yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimia. Yang ini biasanya kita kenal dengan penggunaan pestisida. Nah, pestisida itu berasal dari kata pest dan side atau pest dan sedo, di mana pest itu berasal dari berarti hama jika diartikan secara sempit, dan arti secara luasnya adalah organisme pengganggu tanaman, di mana hama termasuk salah satu komponen dari organisme pengganggu tanaman atau OPT. Sedangkan side atau sedo itu adalah killer atau pembunuh. Sehingga pestisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh organisme pengganggu tanaman. Atau tadi dalam arti sempit bisa dikatakan organisme pembunuh hama. Senyawa kimia, ya, senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh hama. Nah, saudara sekalian, definisi pestisida itu sudah banyak dikenal atau didefinisikan oleh para ahli dan juga oleh pemerintah suatu daerah, ya. Termasuk di dalamnya pemerintah Republik Indonesia ini sudah mengeluarkan definisi tentang pestisida ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973. Nah, yaitu pada pokoknya bahwa pestisida itu adalah senyawa kimia beracun. Untuk apa? Baik untuk mengendalikan, mencegah, merusak atau menolak atau mengurangi kehadiran organisme pengganggu tanaman, termasuk di dalamnya hama. Nah, semua definisi itu intinya mencakup kepada beberapa aspek itu. Jadi mulai pencegahan, pengendalian maupun pembasmian, ya, pembunuhan. Nah, ini beberapa definisi yang menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973. Ada 8 aspek yang dicakup di dalam definisi ini. Ini tadi yang 1 sampai 4 sampai nomor 8. Nah, ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kesemuanya ini mencakup senyawa kimia, termasuk di dalamnya penggunaan jasad renik atau microbiology, ya, termasuk virus, untuk tadi mencegah, mengendalikan hal-hal yang mengganggu dan merusak pada tanaman. Nah, namun demikian juga ada yang mencakup pada senyawa kimia yang
digunakan untuk mematikan tanaman, ya, baik tanaman yang berupa gulma maupun tanaman-tanaman liar yang memang tidak dikehendaki. Ya, jadi pestisida itu di dalam peraturan nomor 7 ini mencakup senyawa kimia yang manfaatnya tidak hanya sekedar untuk membunuh OPT, tetapi juga mengatur pertumbuhan tanaman, pupuk daun itu di dalam definisi ini, di dalam peraturan pemerintah ini termasuk dalam definisi pestisida itu. Nah, baik, kemudian kita ingin tahu pestisida itu digolongkan menjadi berapa kategori, gitu ya, ada beberapa kelompok. Nah, pengelompokan pestisida itu setidaknya didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan sasarannya, yang kedua berdasarkan bahan aktif kimianya, dan yang ketiga berdasarkan cara kerja racunnya. Nah, berdasarkan sasarannya, ini biasanya kita bisa melihat dari penamaan pestisida itu ada yang menggambarkan sasaran dari senyawa kimia yang ditujukan untuk sasaran apa itu. Nah, ini ada akarisida untuk membunuh tungau. Itu dari akariside. Akariside itu adalah tungau. Kemudian algisida, alga, membunuh alga. Ya, sida artinya membunuh. Ya, yang di depannya itu adalah sasaran. Algisida membunuh alga. Avisida membunuh aves. Aves itu burung. Kemudian bakterisida membunuh bakteri dan seterusnya. Ini pestisida-pestisida yang berakhiran sida itu artinya dia membunuh sasaran yang tergambar di dalam kata sebelum kata sida itu. Nah, ini masih seperti itu. Jadi moluskida itu binatang bertubuh lunak, diantaranya bekicot, keong, lintah, dan seterusnya. Ini yang kemudian kalau rodentisida membunuh binatang pengerat, ya, rodensia. Termitisida membunuh termit, termit itu rayap, gitu ya. Jadi diingat-ingat bahwa kata yang di depan adalah sasarannya, kemudian sida itu adalah tujuan membunuhnya, pembunuh, ya. Nah, kemudian berdasarkan bahan aktif kimianya, ya, kita tahu bahwa bahan kimia itu ada kimia organik, ada kimia anorganik. Belerang, bubur bordo ini terdiri dari kapur tohor atau gamping, kemudian sulfur belerang, dan kupri sulfat, tembaga sulfat. Ini kalau dicampur akan menjadi bubur bordo atau bordeaux mixture. Ini awalnya yang membuat adalah petani dari Perancis yang tinggal di kampung Bordeaux. Kemudian arsenik, kemudian ada HCN, kemudian ada apa itu HCl, asam sulfat, asam klorida, yang konsentrasinya rendah itu bisa dipakai sebagai pestisida anorganik. Kemudian yang organik, ada organik alami, ada organik sintetik. Organik alami sebagaimana pernah kita lakukan praktikum, ya, membuat
pestisida dari bahan nabati, bahan tumbuhan. Selain itu, kita juga sudah pernah diskusikan pestisida yang bahannya bahan hayati, yaitu jamur, bakteri, virus, nematoda, itu bisa dipakai untuk pembuatan pestisida organik. Kemudian organik sintetik itu mulai dari organoklorin, termasuk di dalamnya adalah diklorodipeniltrikloretan DDT yang sampai sekarang sudah dilarang. Jadi organoklorin itu sekarang dilarang dipakai di dunia pertanian. Bahkan dunia kesehatan juga sudah melarang penggunaan ini karena sangat beracun dan berbahaya bagi organisme-organisme non-target termasuk manusia. Kemudian organofosfat dan karbamat. Nah ini di dalam prakteknya, faktanya ketika kita bersentuhan dengan pestisida, ini bisa dilihat di dalam kemasannya. Biasanya di kemasan itu ada nama pestisida, baik menunjuk pada sasaran, jadi mungkin insektisida, fungisida, dan sebagainya itu menunjukkan sasarannya. Kemudian di dalam kemasan juga ada bahan aktifnya apa. Bahkan di situ ada kode formulanya. Mungkin sempat kita diskusikan formula-formula pestisida. Kemudian berdasarkan cara kerja racunnya. Cara kerja racun itu diantaranya adalah racun kontak, racun perut, racun pernapasan, dan racun sistemik. Racun kontak itu bekerja apabila pestisida itu kontak langsung dengan sasaran. Jadi kalau tidak kena langsung dengan sasaran, maka pestisidanya tidak akan bisa bekerja atau tidak menunjukkan efek apa-apa. Nah, kemudian tingkat racun yang setingkat lebih bagus daripada racun kontak adalah racun perut, di mana pestisida tidak harus kontak dengan sasarannya, disemprotkan ke tanaman. Kalau tanamannya itu dimakan oleh hama, maka hama yang makan tanaman yang sudah disemprot pestisida, dia akan keracunan. Ini pestisida yang sifatnya adalah racun perut. Kemudian ada pestisida yang sifatnya racun pernapasan. Ini terjadi jika dia kontak langsung dengan bentuk pestisidanya ini bisa berupa fogging, ya, diasapkan sehingga asapnya itu terhirup oleh organisme pengganggu tanaman target, itu terhirup melalui pernapasannya dan dia membunuh melalui pernapasan itu, sistem pernapasan. Atau berupa zat yang mudah menguap, volatil, yang mudah menguap. Misalnya seperti kapur barus, gitu ya. Tapi bahannya terdiri dari senyawa kimia beracun. Misalnya bromida. Nah, bromida itu senyawa kimia yang mudah menguap dan bersifat racun. Nah, ini gunanya untuk hama-hama yang ada di gudang. Nah, biasanya kalau hama di gudang itu sulit diaplikasikan di aplikasi pestisida, tidak bisa dengan racun kontak, tidak bisa dengan racun perut, maka yang digunakan adalah racun pernapasan. Kemudian yang keempat, ini tingkat atau cara kerja racun yang paling canggih,
yaitu pestisida sistemik atau racun sistemik, di mana senyawa kimia beracunnya ini larut di dalam metabolisme tanaman, ya, bisa melalui serapan airnya, dia akan mengalir atau menuju ke tempat-tempat bagian-bagian tanaman, mulai dari pucuk, daun sampai ke ujung akar. Itu pestisida akan menyebar melalui metabolisme tanaman, sehingga selagi di dalam tanaman itu mengandung racun pestisida yang sistemik ini, maka bagian manapun yang dimakan oleh serangga maka dia akan keracunan. Dengan kata lain, kalau untuk mengendalikan hama yang menyerang akar, tidak perlu disemprot melalui akar, bisa juga disemprot melalui daun. Nah, nanti dari daun ini akan terserap dalam tubuh tanaman dan didistribusikan sampai ke ujung akar. Jika ketika ada hama yang menyerang akar, hama tersebut akan keracunan karena racunnya yang bersifat sistemik ini. Nah, ini kemudian ada pestisida yang tidak berakhiran sida. Misalnya atraktan. Atraktan itu berasal dari kata atraktif. Karena pestisida ini memang fungsinya untuk menarik atau memikat serangga agar datang. Nah, kalau sudah ya semacam umpan gitu ya, dikasih umpan agar tertarik datang, kemudian di situ dikasih senyawa kimia yang bisa mematikan, atau dilakukan pengendalian secara mekanik. Kemudian kemosterilian, kemo itu kimia, sterilan itu steril, memandulkan. Jadi memandulkan hama dengan cara kimia. Nah, di aktivitas fisik kita sudah pernah diskusikan, ada teknik memandulkan hama dengan sinar, dengan radiasi. Nah, ini bahwa memandulkan hama itu juga bisa dengan kimia. Ada defolian, ada desikan, ZPT, ini tadi saya sampaikan bahwa zat pengatur tumbuh ternyata juga masuk di dalam kelompok pestisida. Feromon ini hormon seksual serangga, yang dihasilkan oleh serangga untuk menarik serangga jantan. Feromen ini dihasilkan oleh serangga betina. Kalau diekstrak, dia akan dicium baunya oleh serangga jantan, dia akan mendatangi serangga betina yang mengeluarkan hormon ini. Nah, biasanya untuk memancing aktivitas perkawinan. Nah, kalau sudah datang, maka serangga jantan tinggal dimandulkan atau dibunuh. Karena satu ekor serangga jantan itu bisa mengawini beberapa betina. Dan sekali kawin itu bisa menghasilkan atau membuahi telur yang dihasilkan serangga betina itu dalam jumlah ribuan. Nah, sehingga kalau bisa membunuh 3 ekor atau 3 imago jantan serangga jantan, itu sudah bisa mengurangi populasi ribuan hama, ya, ribuan hama. Kemudian repelen itu penolak, seperti autan, ya. Satu contohnya autan. Autan itu adalah pestisida yang digunakan untuk menolak nyamuk. Ini kalau kepentingannya untuk manusia gitu ya. Nah, kalau untuk hama
hama tanaman atau penyakit tanaman, ya bau-bauan dari pestisida itu tidak disukai oleh organisme pengganggu tanaman. Nah, ini terkait dengan kadar racunnya, kekuatan racun, ada organoklorin, ini sangat beracun. Ya. Saking beracunnya, ini sebenarnya termasuk yang difavoritkan oleh masyarakat, yang paling digemari oleh petani, organoklorin ini. Tetapi ternyata efek sampingnya luar biasa, ya, berbahaya bagi lingkungan, berbahaya bagi organisme non-target, juga sekaligus berbahaya bagi manusia. Sehingga sejak tahun 1970, organoklorin ini sudah dilarang dipakai untuk pestisida. Kemudian sekarang yang banyak dikembangkan adalah organofosfat dan karbamat. Ini senyawa kimia organik yang menghambat kerja enzim kolin esterase. Nah, ini kolin esterase ini adalah enzim yang mengendalikan saraf gerak. Ini kalau diblok maka saraf geraknya terkoneksi terus, sehingga organisme hidup yang bergerak itu akan hiperaktif, gerak terus, gitu ya, bergerak terus. Nah, kalau bergerak terus otomatis energinya akan banyak terbuang sehingga menyebabkan kematian. Nah, ini masih organofosfat, cukup beracun tetapi tidak sebahaya organoklorin, karena juga daya racunnya di alam tidak sepanjang atau seawet organoklorin. Dia dalam hitungan minggu atau bulan sudah tidak beracun lagi di alam. Nah, sehingga relatif aman bagi organisme non-target maupun manusia. Baik, barangkali itulah diskusi kita tentang pestisida atau pengendalian hama berdasarkan senyawa kimia. Baik, saudara sekalian, demikian barangkali yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dikaji lebih dalam dengan berbagai sumber, dan di penghujung kuliah tatap muka yang ke-14 ini, jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.